Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minal rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmin nida. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang kita muliakan bersama guru kita Al-Habib Muhammad bin Saleh As-Segaf beserta rombongan Habib Fahmi dan Habib Haikal, yang kita muliakan bersama para alim ulama, guru-guru kita yang sudah berkenan hadir di majelis yang dirahmati Allah ini, yang kita muliakan bersama, yang kita hormati Wali Kota Langsa beserta Forkopimda dan Forkopimda Plus. Alhamdulillah berkenan hadir Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajeri, Bapak Ketua Mahkamah Syariah, anggota DPR Kalangsa, juga alhamdulillah berkenan hadir bersama-sama kita Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, dan segenap SKPK Kota Langsa. Yang kita muliakan bersama para tamu undangan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak kita sebutkan satu persatu, teristimewa hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, yang menjadi orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah karena memuliakan para ulamanya. Kemuliaan dan kehormatan kita di malam yang berbahagia ini, Aitratul Rasul, seorang ahlul bait, keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari negeri Yaman berkenan hadir ke kota Langsa. Dari sekian banyak kabupaten kota di Aceh, beliau melangkahi Kabupaten Aceh Tamiang. Beliau berhenti di kota Langsa dan tidak melanjutkan ke Aceh Timur sampai ke Aceh-Aceh yang lain. Saya sangat yakin dan hakul yakin, bukanlah sesuatu yang kebetulan, karena tidak ada peristiwa di jagat raya ini yang terjadi secara kebetulan. Wa ma tasqutu min waraqatin fi dhulumatil laili wala habbatin illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada selembar daun yang luruh di malam yang gelap gulita, dan tidak pula ada sebiji buah yang jatuh, kecuali pasti sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum peristiwa itu berlaku. Jadi kalau daun luruh saja sudah tercatat, biji yang jatuh sudah tertulis. Adakah manusia yang terhormat, seorang ulama, seorang yang takut kepada Allah? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Beliau hadir kemari adalah sebuah perencanaan yang sangat matang dari Allah sejak dari azali. Hanya tanfisnya, hanya nufusnya pada malam yang berbahagia ini. Maka alhamdulillah, saya yakin kehendak Allah ini
beriring dengan kehendak dari pemerintah dan masyarakat Kota Langsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat, yang mempraktekkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Dan yakinlah, dimanapun syariat Islam dipraktekkan dengan sungguh, di tempat itu tantangan terhadap syariat pun akan sungguh-sungguh. Makanya dalam sejarah, rumah Abu Lahab tidak jauh dari rumah Nabi Muhammad. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ akan ada Abu Lahab. Maka Allah berikan kepada kita pemimpin yang tegar, pasangan yang ideal, Bapak Wali dan Wakil Wali Kota, 2 periode berpasangan abadi ketika yang lain sudah bercerai. Alhamdulillah beliau masih damai. Mudah-mudahan terus damai, tetapi tidak mungkin maju periode yang ketiga, Pak Wali. Kita doakan kalau beliau berhasil untuk kehadiran kita di malam yang berbahagia ini dalam rangka menyambut peringatan Isra dan Mi'raj, bertepatan nantinya pada malam Ahad yang akan datang 21 Maret 2020. Tapi tidak ada masalah, karena toh peringatan Maulid Rasulullah kita lanjutkan sampai dengan 90 hari. Kita percepat untuk mempercepat persiapan kita menyambut sebuah nikmat yang besar yang terjadi disebabkan karena hilangnya 2 nikmat yang tidak kalah besar. Ketika Allah pilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah kenabian, Allah persiapkan beliau lahir terseleksi dari keluarga-keluarga yang baik. Tidaklah bercabang 2 buah nasab kecuali Allah pilih saya dari yang terbaik dari keduanya. Dari 16 orang putra putri Abu Talib, Allah pilih beliau melalui Abdullah. Dari sekian banyak putra putri Wahab, Allah pilih dari rahim Aminah. Perpaduan Abdullah dan Aminah melahirkan Muhammad dan tidak bercabang, hanya satu. Berkumpul keistimewaan dari 2 perkara, dididik dengan pendidikan yang luar biasa. Allah pelihara sejak dari orang tuanya. Ma wulidtu min sifahil jahiliyyati syai'un. Saya tidak terlahir dari perbuatan zina orang jahiliyah sama sekali. Wa ma waladani illa nikahun islamiyyun. Saya terlahir di dalam pernikahan yang islami. Nikah di zaman jahiliyah tapi sudah islami. Kita nikah di zaman islami, tradisinya jahiliyah. Ini terbalik. Maka kita contoh pernikahan ayah dan ibu Nabi. Abdullah menikah di rumah Aminah binti Wahab. Tapi sekarang menikah di rumah pengantin perempuan pakai biaya 600.000 yang gratis di KUA. Kita minta kepada Kepala Kementerian Agama Kota Langsa, Bapak Salahuddin, agar nanti nikah di rumah pun bisa gratis. Karena ini bahagian dari bukti kita mengikuti keteladanan Rasulullah. Nikah di rumah, nikah di masjid silahkan. A'linu hadan nikah, umumkan pernikahan ini. Waj'aluhu fil masajid, laksanakan di dalam masjid. Wadribu alaihi dufuf, pukullah beduk, rapai dan lain sebagainya. Tapi para ulama mensyarahkan innama huwa limujarradil aqdi. Yang nikah di masjid dimaksudkan dalam hadis ini hanya sekedar akad, tidak menghadirkan pengantin perempuan dengan segala riasan dan dandanannya. Karena perempuan datang ke masjid jangankan berdandan dan berrias, bahkan pakai wangi-wangian saja ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah pakai topeng monyet. Sampai suaminya nggak tahu apa benar yang ini istrinya. Menikah yang alami saja, karena kami yang laki-laki ini tidak sedang menikahi bayangan Anda. Makanya istri saya itu tidak saya izinkan datang ke salon. Sampai 1 tahun lebih pernikahan saya ditodong. Waktu baru-baru nikah dia bilang, bang saya mau ke salon.
Saya bilang, ngapain ke salon? Saya nikahi kamu itu memang sudah cantik apa adanya. Jantung perempuan berdegup. Setelah 1 tahun menikah, lahir anak yang pertama, dia minta lagi, bang, saya mau datang ke salon. Orang perempuan merasa kalah cantik karena sudah lahir anak 1 orang, perlu operasi plastik. Saya tanya, ngapain ke salon? Kamu belum berkurang cantiknya. Dia todong saya dengan sebuah pertanyaan, jangan-jangan abang nggak sanggup bayar. Karena menahan ego, saya carilah salon. Saya survei salon yang hanya perempuan saja di dalamnya. Alhamdulillah ketemu sebuah salon, semua perempuan di dalamnya. Saya tinggalkan istri saya di salon tersebut, lalu saya dan anak saya yang laki-laki masih berusia di bawah setahun ke warung kopi. Karena saya juga sangat yakin suami yang lain tidak senang ketika ada pria seperti saya di salon yang sama. Karena walaupun ustadz, manusia juga. Saya ngopi 1,5 jam selesai ngopi, saya kembali ke salon untuk memeriksa apakah istri saya masih di tempat atau tidak. Ketika saya datang, pemandangan berubah. Semua wanita hilang kecuali istri saya. Dan di belakangnya ada seorang bencong sedang pegang-pegang rambutnya. Bencong. Jangan pernah percaya bencong itu setengah perempuan, full laki-laki. Bahkan lebih laki-laki daripada laki-laki yang lain. Hanya tidak pernah diperiksa. Murka wajah saya. Kenapa? Karena untuk memegang rambut itu saya perlu berkorban 15 mayam emas. Belum termasuk uang hangus dan biaya kenduri. Tiba-tiba bencong ini pegang rambut istri saya gratis dan dibayar lagi. Pria mana tidak sakit hatinya? Maka sangat terasa sakitnya itu di sini. Bayangkan kehormatan bagi seorang perempuan. Maka Allah persiapkan Muhammad ini untuk mengemban risalah kenabian. Tapi dakwah itu tidak murah. Dakwah itu tidak mudah. Karena dakwah tidak mudah, Allah berikan kepada Mekah. Namanya Abu Talib bin Abdul Muttalib. Karena dakwah itu tidak murah, maka Allah jodohkan Muhammad dengan seorang wanita janda yang super kaya. Konglomerat paling berpengaruh nomor 1 di kota Mekah kala itu, versi majalah Forbes. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Berjalanlah dakwah aman, tidak ada seorang pun yang berani mengganggu Muhammad. Kalau Bapak Kapolres ingin tangkap Muhammad, Abu Talib bersin, Kapolresnya terkejut. Kalau Pak Kajari ingin pidanakan Muhammad, Abu Talib batuk, Pak Kajari mundur. Ketua partai paling berkuasa, Abu Talib. Abu Talib sangat disegani, padahal Abu Talib bukan orang yang kaya. Justru di dalam kemiskinannya Abu Talib disegani. Kenapa? Karena orang kaya cenderung untuk dicurigai, apalagi di bidang politik. Maka Abu Talib sangat disegani. Ini Abu Talib. Lalu untuk mendukung biaya dakwah tersebut, Allah nikahkan dan Allah jodohkan Muhammad dengan Khadijah. Maka Muhammad melenggang bebas dalam ruang dakwahnya, dilindungi dari sisi politik dan didukung oleh sudut finansial. Tapi tiba-tiba dakwah yang melenggang mulus tersebut dihantam krisis di tahun yang sama. Allah ambil dukungan finansial karena Khadijah meninggal dunia. Allah cabut dukungan politik karena Abu Talib pun berpulang. Tapi saya tidak tahu apakah rahmatullah atau bukan. Abu Talib meninggal. Kenapa saya katakan demikian? Karena di hari ketika Abu Talib menjelang ajal, Muhammad minta izin masuk menemui pamannya yang sedang sakit, membisikkan sebuah kalimat, "Ayyu ammi, qul la ilaha illallah uhajju bihi laka indallah." Wahai pamanku,
ucapkan kalimat la ilaha illallah, saya akan advokasi Anda, saya akan buat perbelaan untuk Anda di hadapan Allah. Nabi bisikkan di telinga kanan Abu Talib. Di sisi kiri beliau bertemulah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan. Ini abu-abu 3 serangkai yang tidak pernah masuk MPU ini. Begitu selesai Rasulullah membisikkan kalimat tersebut, Abu Jahal membalas bisikan, "Araghibun anta an millati Abdul Muttalib?" Apakah engkau sudah tidak senang lagi terhadap ajaran Abdul Muttalib? Akhir kalimat yang terucap dari mulut Abu Talib, "Wa ala millati Abdul Muttalib." Saya meninggal di atas ajaran Abdul Muttalib. Nabi sedih, Nabi kecewa. Orang yang pertama kali tahu bahwa beliau akan menjadi Nabi, manusia yang pertama mendapatkan informasi bahwa Muhammad akan menjadi Nabi adalah Abu Talib. 13 tahun usia Muhammad diajak oleh Abu Talib ke negeri Syam untuk berbisnis. Dicegat oleh Rahib Buhairah. Diberitahukan oleh Rahib Buhairah kepada Abu Talib, "Ma'alaqatuka bihadzal ghulam?" Apa hubunganmu dengan anak kecil ini? Abu Talib dengan penuh cinta menyatakan, "Huwa ibni," dia anakku. Tetapi rahib ini menggeleng kepala sambil membantah, "La yanbaghi li hadzal ghulami ay yakuna lahu abun hayyun." Tidak patut anak kecil ini punya ayah yang masih hidup. Baik pegah-pegah ya hero. Enggak pantas anak kecil ini masih punya ayah yang hidup. Terkejut Abu Talib. Beliau buat pengakuan, dia anak saudaraku Abdullah yang sudah meninggal dunia, tapi saya anggap anak saya sendiri. Barulah rahib itu percaya. Maka rahib ini bertanya, "Seberapa cintamu pada anak ini?" Abu Talib katakan, "Saya akan pertaruhkan nyawa saya untuk melindungi dia. Saya akan berikan nyawa dan tubuh saya untuk membela Muhammad ini." Maka kata rahib, "Kalau begitu batalkan bisnismu dan kembali ke Mekah." Karena di Madinah orang Yahudi menanti anak ini untuk dieksekusi. Saat itu Abu Talib tahu bahwa Muhammad calon Nabi. Tapi sampai ke 10 tahun dakwah Muhammad, Abu Talib meninggal dunia dan Abu Talib tidak mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha." Engkau tidak akan sanggup berikan hidayah kepada orang yang engkau cinta, wahai Muhammad, tapi Allah berikan hidayah kepada siapapun yang Allah suka. Meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah. Amul husni, tahun duka cita. Allah punya hikmah. Saat itu Muhammad gentar. Saya akan berhadapan langsung dengan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Saya akan berhadapan langsung dengan konglomerat cukong-cukong di kota Mekah, dan mereka akan terbuka untuk menyerang saya. Tidak ada dukungan finansial dan perlindungan politik. Kepada siapa saya akan berlindung, ya Allah? Nabi khawatir. Maka di saat itulah Allah ingin perlihatkan kepada Muhammad, inilah hakikat kota Mekah. Allah perjalankan Muhammad ke tempat yang tidak sanggup dijangkau oleh seorang makhluk pun. Isra dan Mi'raj. Muhammad tidak pernah keluar dari Mekah kecuali untuk membawa dagangan Khadijah. Allah perjalankan Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa. Allah naikkan Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Barulah Muhammad lihat, ternyata Mekah itu hanya kampung kecil di sebuah provinsi yang sekarang kita sebut Mekah. Ternyata provinsi Mekah hanya sebuah provinsi kecil di sebuah negara yang sekarang kita sebut Kerajaan Arab Bani Saud. Kerajaan Arab Saudi ternyata hanya sebuah negara kecil di dalam Jazirah Arab. Ternyata Arab hanya sebuah daerah kecil di tengah benua Asia. Ternyata benua Asia hanya sebuah benar kecil di dalam planet bumi ini. Dan ternyata bumi hanya sebuah planet kecil dalam sistem tata surya matahari. Ternyata matahari hanya sebuah bintang kecil dari miliaran bintang di dalam sistem galaksi Bima Sakti. Dan ternyata galaksi Bima Sakti
hanya sebuah galaksi kecil dari miliaran galaksi di jagat raya ini. Allah perjalankan Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Pulang dari sana, Muhammad melihat Abu Lahab hanya anak kecil saja. Ini perjalanan. Maka orang yang tidak pernah hijrah, dia hanya akan terkagum-kagum dengan kecil di kampungnya. Tapi ketika dia hijrah, baru dia tahu ternyata di Langsa ini bukan hanya ada kecil, ada camat dan ada wali kota. Kalau kita hanya di Langsa saja, kita akan terkagum-kagum dengan Pak Wali. Saat kita berangkat sampai ke Banda Aceh, baru kita tahu ternyata ada gubernur. Tinggal di Banda Aceh, hanya kagum terhadap gubernur saya. Saya berbangga-bangga ketemu gubernur. Ternyata gubernur yang saya bangga-banggakan sedang berbangga-bangga karena bertemu dengan Jokowi. Bagaimana kita bisa berbangga dengan seorang yang masih ikut berbangga dengan kebanggaan orang lain? Maka berbanggalah dengan sesuatu yang tidak pernah bangga kecuali dengan sesuatu yang terhormat, yaitu kebanggaan, murafaqah dan muraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa para ulama kita dimuliakan oleh Allah karena ilmunya. Banyak orang yang berilmu, tetapi ulama kita dimuliakan oleh Allah karena amalnya, mendidik masyarakat, mendidik rakyat. Maka kadar keilmuan inilah yang mengangkat derajat kita. Maka berbanggalah, Kota Langsa Allah berikan kunjungan para ulama. Kota Langsa Allah berikan seorang ulama. Maka begitu sampai kemari tadi masuk ruangan rumah Pak Wali, saya langsung bertemu dengan senior saya, Dr. Awwaluz Zikri Jailani. Itu baru Awwaluz Zikri, belum Afdaluz Zikri. Kesabaran beliau hampir 20 tahun di Mesir, di Universitas Al-Azhar, bergelut dengan buku dan ilmu. Beliau di lantai 4, saya di lantai 2. Setiap kali saya naik ke atas, permainan beliau hanya buku saja. Setiap kali beliau turun ke bawah, permainan saya hanya komputer saja. Berbeda mazhab kami. Ketika kami naik ke atas ke ruangan beliau, saking disiplinnya, kalau sudah jadwal tidur, beliau tidur. Kawan-kawan mau bercengkrama silahkan. Dan cengkrama kami tidak mengganggu tidur beliau. Yang mengganggu tidur beliau hanya alarm jam untuk belajar. Ketabahan 20 tahun menuntut ilmu, menghasilkan doktor dengan penghormatan summa cum laude. Ada yang ketawa dengan cum laude. Ini bukan karena saya kampungan dari Cokeun, tapi memang cum laude bukan bahasa Inggris, itu bahasa Latin. Bacanya memang cum laude, bukan cum laude. Summa cum laude. Dan ilmu itu saya dapat dari pendeta, bukan dari ulama. Karena pendeta belajar tentang bahasa Latin. Maka alhamdulillah kita diberikan kunjungan para ulama, kita diberikan ulama. Adalah rugi apabila keberadaan ilmu, keberadaan orang-orang yang mencintai ilmu, keberadaan pemimpin yang memfasilitasi ilmu tidak kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kalian bersyukur, pasti akan aku tambahkan nikmatku. Maka siapapun yang ingin nikmatnya bertambah, bersyukurlah. Dan siapapun yang ingin bersyukur, nikmatilah. Sekarang Allah berikan banyak kenikmatan. Kita tidak akan sampai pada derajat syukur sampai semua nikmat itu kita rasakan. Ketika setiap sen nikmat Allah kita rasakan, mendatangkan rasa syukur. Kalau syukur itu wujud, la azidannakum, pasti akan aku tambahkan, kata Allah Ta'ala. Cari uang, cari nafkah, bekerja pagi dan petang. Inilah anehnya kita manusia ini. Saya mengkritik, kenapa kita di Aceh ini, kenapa kita di Indonesia ini bekerja pagi dan petang, sampai pegawai itu bekerja dari Senin sampai dengan Jumat, masuk kantor jam 8 pagi, pulang jam 5 sore. Saya mengkritik karena rumah yang kita bangun sudah berubah menjadi hotel semuanya. Kenapa? Penghuni-penghuninya check in di waktu sore, check out di waktu pagi. Maka coba bapak dan ibu ingat-ingat kembali, kapan terakhir menerima tamu di rumah? Hampir tidak teringat lagi ada tamu yang datang ke rumah, kecuali yang Idul Fitri dan Idul Adha.
Karena rumah yang kita bangun tidak kita nikmati, maka rumah itu tidak mendatangkan rasa syukur. Ketika rasa syukur tidak ada, penambahan tidak akan ada. Gaji kita boleh bertambah, terkumpul dalam rekening, tetapi tidak bermanfaat. Kita punya banyak uang, kita punya banyak makanan di dalam gudang, ketika di belahan negara yang lain saudara-saudara kita sedang kelaparan. Kita menikmati rasa aman. Ketika saudara muslim kita di India mereka ditindas, mereka mempertahankan agama dan mereka membuktikan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian ujian yang Allah timpakan kepada umat sebelum kalian? Massathumud dharra'u wal ba'sa'u wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh kesulitan hidup, mereka ditimpa oleh berbagai kemalangan, ujian dan kemudaratan, dan mereka ditindas. Saat itu bukan hanya orang yang beriman yang bertanya, bahkan Rasul pun bertanya. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan bantuan Allah akan tiba? Allah tidak akan menurunkan bantuan selama manusia masih sanggup menolong. Tapi ketika tidak ada manusia yang sanggup menolong, Allah turunkan bantuan. Saudara muslim Uighur kita di Cina ditindas oleh negara komunis tersebut. Tidak ada satu kekuatan manusia pun di dunia sanggup membela. Karena tidak ada sebuah persaudaraan umat Islam yang kuat untuk menindas Cina, untuk memprotes Cina. Dengan lantangnya Cina katakan, tidak ada sebuah kekuatan di dunia yang bisa menekan kami. Dalam keputusasaan umat Islam, Allah berikan bantuan kepada saudara muslim kita dengan makhluk yang tidak terlihat, hanya virus corona saja. Hanya virus corona. Dan luar biasanya, 2 bulan lebih virus ini sudah berjalan di negeri tersebut. Sampai sekarang belum ada perubahan berita bahwa ada seorang muslim di Cina tersebut yang terkena virus. Apa yang terjadi? Orang Cina berbondong-bondong ikut ibadat seperti umat Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Umat Islam di Cina 2 bulan berlaku virus, tidak seorang pun terkena virus. Tapi begitu virus berkunjung ke Indonesia, yang pertama terkena virus orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam di Indonesia tidak setaat orang Islam di Cina. Kenapa tidak taat? Karena tidak ditindas. Makanya perlu ditindas dulu baru taat. Maka mudah-mudahan Pak Wali bisa fasilitasi. Dulu masa terjadi PKI, nggak ada masjid yang kosong. Semua laki-laki sholat berjamaah di masjid. Karena ditindas. Yang tidak sholat jamaah di masjid dianggap PKI, dibantai. Maka kadang-kadang kita bersyukur datang PKI karena yang tidak sholat dibantai. Orang sholat semuanya. Dalam musibah ada nikmat, tapi kita tidak berharap komunis datang kembali. Maka jaga ketaatan tersebut hanya ketika kekuatan kita bersandar kepada Allah. Politik dengan ekonomi bukan lagi masalah. Ketika Rasulullah diperjalankan Isra dan Mi'raj, melihat linuriyahu min ayatina, Allah belum perlihatkan kepada Muhammad seluruh kekuasaannya. Allah baru perlihatkan kepada Muhammad min ayatina, sebahagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Apa yang dilihat oleh Nabi? Ra'aitu Jibril lailata usriya bi. Saya melihat malaikat Jibril di malam saya diisrakan. Ternyata Jibril lahu sittu mi'ati janahin, mempunyai 600 sayap. Setiap lembar sayapnya sejauh mata memandang. Dalam kondisi udara yang normal dari Banda Aceh, kami mudah melihat Gunung Selawah. 70 kilo tembus. Kalaulah sayap Jibril itu kita umpamakan 70 kilo panjangnya setiap satu lembar sayap, kalikan 600 sayap. Kalau ingin tahu kecepatannya, pesawat yang mengangkut jemaah haji dari Banda Aceh ke Arab Saudi, bentang sayap kanan dan kiri hanya 35 meter.
35 meter kanan, 35 meter kiri. Kecepatannya 1000 km per jam. 7.629 km sampai ke Arab Saudi ditempuh 8 jam. Kalaulah sepasang malaikat, sayap malaikat Jibril ditempelkan di pesawat Garuda, belum hidup mesinnya sudah sampai ke akhirat. Tembus. Makanya banyak anak-anak kita yang uji coba kecepatan malaikat Jibril untuk menyampaikan hajat dan doa orang tuanya agar anak-anaknya meninggal jalan yang lurus. Diberikan sepeda motor, mereka ingin melihat kecepatan 1000 km per jam itu seperti apa. Tujuannya ke Banda Aceh, tapi ternyata Banda Aceh hanya 430 km. Karena kecepatan 1000 km per jam, begitu direm sudah sampai di akhirat, meninggal dunia. Orang tuanya bahagia menyampaikan berita duka cita. Ditanya oleh Pak Wali, di mana meninggalnya Pak? Alhamdulillah Pak Wali. Di mana? Di jalan yang lurus. Orang tuanya berbahagia. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Tapi Isra itu hanya sekali. Tantangan yang dihadapi oleh Nabi setiap detiknya. Maka untuk menguatkan rabitah ikatan batin langit dan bumi, Allah berikan hadiah enggak banyak. Salat fardu 50 waktu dengan sukacita diterima oleh Nabi. Turun ke bumi, belum sampai baru di langit yang keempat ketemu Nabi Musa. Nabi Musa itu orangnya cerewet. Kalau kita baca Al-Quran, 2/3 kandungan Al-Quran adalah sejarah. Bila kita baca sejarah dalam Al-Quran, 2/3-nya adalah tentang Bani Israel. Bila kita baca sejarah Bani Israel dalam Al-Quran, 2/3-nya adalah tentang mereka dengan Nabi Musa. Ternyata sebagian besar isi Al-Quran berbicara tentang dialog Bani Israel dan Nabi Musa. Karena rakyatnya cerewet, nabinya cerewet. Mohon maaf dalam tanda kutip. Beliau lewati Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Ibrahim tidak penasaran untuk bertanya, wahai Muhammad, Allah berikan apa kepadamu? Nabi Muhammad lewati nabi-nabi yang lain, mereka tidak bertanya apa yang Allah berikan kepadamu. Tapi sampai pada Nabi Musa, Musa bertanya, wahai Muhammad, apa yang Allah berikan kepadamu? Kata Nabi, 50 waktu salat. 50, kata Muhammad. Terkejut, 50. Nabi tersenyum katakan, iya. Kata Nabi Musa, jangan Muhammad, kembali temui Allah Ta'ala, minta kurang, karena umatmu tidak akan mampu. Umatku saja yang tinggi besar orangnya, raya panjang memulai dada, satu waktu salat saja mereka gagal, apalagi umat-umatmu yang cakrnya tersebut. 9 kali Nabi naik turun minta kurang sampai tinggal 5 waktu. Maka terima kasihlah pada Nabi Musa. Kalau sempat 50 waktu dari 24 jam yang tersedia, andai kata setiap setengah jam kita sholat, 3 hari manusia gila semuanya. Baru selesai sholat, kita pulang ke rumah untuk makan, baru buka tudung saji, menyendok nasi, berkumandang azan berikutnya. Simpan lagi, kembali ke masjid. Selesai sholat, pulang lagi, ambil kuah, tuang. Belum sempat disuap, tiba-tiba azan lagi, kembali ke masjid sholat. 3 hari kita bertahan hidup, meninggal dunia. Tapi Allah mengubah hukum bukan karena Allah plan-plan. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Saya tidak plan-plan wahai Muhammad, dan saya tidak pula menzalimi hamba. Maka 5 waktu yang kalian kerjakan, 50 waktu yang aku berikan pahala. Allah maha kasih sayang, berlipat ganda pahala. Maka Nabi menyatakan, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Bila beban hidup terlalu besar untuk ditanggung, masih ada bumi tempat bersujud. Bila ke langit kita tidak bisa berbisik, berbisiklah di bumi, Allah akan mendengarkan. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sedang bersujud. Fa'akthirud doa, maka perbanyaklah doa di dalam sujud.
Perbanyak doa di dalam sujud, tapi jangan sujud ketika sedang berdoa. Nanti jangan ketika protokol katakan mari kita akhiri acara ini dengan sama-sama mengamini doa yang dibacakan oleh Al-Habib, langsung kita sujud. Tidak boleh sujud kecuali rukun salat. Tidak boleh sujud di luar salat kecuali sujud tilawah dengan sujud syukur. Tapi Pak Ustaz, posisi terdekat kita berdoa kepada Allah waktu sujud, ini sedang berdoa kita sujud, ilham. Tidak boleh sujud kecuali sesuai dengan perintah. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Jangan kalian sujud menghadap matahari, jangan pula menghadap bulan, tapi sujudlah menghadap Tuhan yang menciptakan mereka semua. Maka Allah jadikan salat kita itu sebagai penyembuh luka. Allah jadikan salat kita itu sebagai penangkal penyakit. Maka umat Islam yang menjaga salatnya, umat Islam yang menjaga wuduknya, mereka akan dijauhkan oleh Allah dari segala penyakit dan mara bahaya. Bila pun ada musibah yang menimpa, maka yakinlah masuk dalam kategori innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah bila mencintai suatu kaum, kaum itu akan diuji. Diambil oleh para ahli filsafat. Manusia bila sangat mencintai, orang yang dicintai sering dimarahi. Maka 90% manusia meluapkan emosi kepada orang yang paling ia cintai. Maka ibu-ibu, bila sering dimarahi oleh suami, bersyukurlah. Itu pertanda ibu-ibu dicintai. Bila ibu-ibu tidak pernah dimarahi oleh suami, patut dipertanyakan, jangan-jangan gak cinta. Tapi bila setiap hari dimarahi oleh suami, sudah tiba waktunya mengajukan proposal suami yang baru. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah akan berikan ujian kepada orang yang ia cintai. Makin dicinta makin berat. Yang paling berat derajatnya adalah para nabi. Nabi lebih berat dari manusia. Yang paling berat dari para nabi adalah rasul. Rasul lebih berat ujian. Yang paling berat dari para rasul yang tersebut nama dalam Al-Quran, mereka lebih tinggi ujian. Dari 25 rasul yang tersebut, yang paling berat adalah ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dari ulul azmi yang paling berat ujian adalah Rasulullah, maka beliau dipilih sebagai imamul anbiya wal mursalin. Maka beliau katakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah jadikan ketenangan batinku di dalam salat. Kalau sedang gundah karena didemo oleh istri-istri beliau, Nabi salat. Kalau gundah karena dimusuhi oleh lawan-lawan beliau, beliau salat. Kalau Nabi sedang gundah karena tidak dipatuhi oleh sahabat-sahabat beliau, beliau salat. Sedangkan kita sedang salat dimarahi oleh istri, salatnya batal. Nabi didatangi oleh istri-istri beliau, ikatan persaudaraan istri-istri Nabi. Datang bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini istrimu? Iya, kata beliau. Bukankah engkau itu adalah seorang Rasul? Iya, kata Nabi. Dan bukankah anda seorang presiden? Benar. Ya Rasulullah, istri Kisra di Persia, istri Kaisar di Romawi, bahkan gundik-gundiknya dihiasi dengan emas dan permata, jarinya melingkar kuning, tangannya melingkar kuning, lehernya melingkar kuning, telinganya menggantung kuning. Sedangkan kami ini istrimu ya Rasulullah, hanya giginya yang kuning. Karena mereka sadar suaminya adalah presiden. Itu istri Nabi, apalagi istri wali kota, apalagi istri Pak Kapolres. Semua istri senang yang kuning-kuning, kecuali yang di septic tank. Maka begitu istri beliau menggugat yang demikian rupa, kata Nabi, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian, nanti akan saya berikan jawaban. Sebulan lebih Nabi tidak hubungi mereka seorang pun. Mertua beliau mulai gelisah. Abu Bakar datang temui putrinya, Umar datang temui menantunya. Abu Bakar bertanya kepada putrinya, wahai Aisyah, kenapa Muhammad Rasulullah tidak lagi pernah datang ke rumahmu dan istri-istri yang lain? Pecahlah tangis Aisyah dengan ungkapan penyesalan, wahai ayahandaku, kami telah salah melangkah karena kami meminta sesuatu kepada Rasulullah. Murkalah Abu Bakar. Kamu sudah punya suami sebaik Muhammad, tidak ada satu makhluk pun di jagat raya ini yang menyemainya.
Kamu sudah punya suami sebaik Muhammad yang kalian tidak pernah dapati seorang pria pun sebaiknya. Tiba-tiba engkau masih melirik harta yang tidak diberikan olehnya. Inong bangai kata Abu Bakar. Temui Muhammad. Umar datang temui menantunya. Ya Rasulullah, kenapa anda tidak pernah datang lagi ke rumah salah seorang pun di antara istri-istri anda, termasuk putri saya Hafsah binti Umar? Nabi katakan pada mertuanya, wahai Umar, jangan dipraktekkan di Langsa, jangan pernah sebut mertua dengan namanya. Wahai Umar, kalau itu pertanyaanmu, tanyakan pada putrimu. Walaupun mertua tetap lebih muda dari Nabi, 4 tahun Rasulullah lebih tua dari Umar. Jarang-jarang di Langsa ada menantu demikian. Datanglah Aisyah. Begitu datang, Nabi bacakan ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa mata'aha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, bila kalian inginkan dunia dan segala kesenangannya, ayo kemari, aku senangkan kalian. Aku berikan rumah bertingkat, aku berikan mobil yang mengkilat, aku berikan sendal yang menjungkat, aku berikan kue yang coklat. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalian aku ceraikan baik-baik. Ya Aisyatu irji'i ila abawaiki wastashirihima. Wahai Aisyah, kembalilah kepada ayah dan ibumu, musyawarah dengan mereka berdua. Engkau pilih jadi istriku atau pilih kesenangan dunia? Kalau pilih kesenangan dunia, aku berikan dan aku ceraikan. Tapi bila pilih jadi istriku, maka bersabarlah atas semua ini. Makin kuat tangisan Aisyah, lalu beliau menjawab, ya Rasulullah, afillahi wa rasulihi astashiru walidayya. Adakah patut terhadap Allah dan Rasulnya saya harus bermusyawarah dengan ayah dan ibuku? Maka beliau pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya tadi diberikan waktu oleh panitia 30 menit dan saya korupsi 12 menit menjadi 42 menit, dan saya mohon maaf atas korupsi waktu ini karena kita akan mendengar nasihat, tuntunan dan bimbingan dari yang mulia Al-Habib Saleh bin Saleh Al-Abbas. Beliau yang menjadi guru kita dari negeri Yaman, kita simak dengan seksama, dengan bijaksana, terkendala oleh faktor bahasa, tapi ada mutarjim yang handal yang akan menyampaikan sampai tidak akan kehilangan satu titik dan satu makna pun. Mudah-mudahan kalau tidak ada ilmu yang kita serap, minimal ada kenikmatan memandang wajah orang yang alim, karena memandang wajah ulama adalah sebuah ibadat, dengan catatan memandang dengan penuh perasaan cinta. Cinta karena Allah, bukan cinta karena nafsu. Jangan sampai nanti waktu Habib turun banyak yang minta kawin. Ini cinta karena Allah, karena berharap ilmu dari beliau. Maka mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah dan rahmat bagi Langsa khususnya, dan bagi Aceh umumnya, serta bagi negeri kita Republik Indonesia yang tercinta ini. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar provokasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.